Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita umur yang panjang, kesempatan sehingga kita bertemu bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini. Dan hendaklah kita syukuri dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan suci Ramadan pahala dilipat gandakan. Dan ini kesempatan kita. Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, ketemu bulan Ramadan, dan seandainya kita tahu bahwasanya Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, maka kita akan betul-betul manfaatkan sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kita suri tauladan lewat sabda-sabda beliau sehingga kita mengetahui antara yang hak dan yang batil. Ada sebuah hadis yang hadis ini didengar oleh Zaid bin Sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqarahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah." Diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini mengandung arti man kana di dunya hammahu, barang siapa yang cita-cita tertingginya hidupnya ini untuk dunia semata, obsesinya hidup dunia ini untuk mencari dunia semata, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang itu farraqallahu alaihi amrahu. Dia akan mengalami permasalahan, problematika yang cerai-berai, alias permasalahannya tidak ada ujung solusinya. Ada masalah yang ia hadapi karena apa? Pikirannya dunia semata, untuk merangkap keuntungan dunia semata. Maka
permasalahan yang datang kepada dirinya tanpa ada solusi sama sekali. Lain daripada itu orang yang obsesinya dunia, maka ia akan mengalami merasa fakir selalu tampak di pelupuk matanya. Waja'ala faqarahu baina ainaihi. Allah menjadikan dia merasa fakir selalu tanpa di pelupuk matanya. Artinya dia selalu berpikir merasa kurang cukup, kurang dan kurang. Dan dia terus akan banting tulang, meras keringat untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan dunia. Dan orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam ya'tihi midan dunya illa ma kutiba lahu. Dunia yang diinginkan tidak ada atau tidak datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sejauh apapun dia mencari nafkah ke negeri seberang, misalkan ke luar negeri, yang terkadang sebagian orang menganggap, oh ya penghasilannya banyak karena kursnya lebih tinggi begitu. Kalau Allah tidak mengendaki mengumpulkan uang yang banyak, tidak bisa. Maka hati-hati kita antara dunia dan akhirat. Itu gambaran orang yang obsesinya, cita-cita tertingginya itu untuk dunia semata. Dan Rasulullah pun memberikan arahan sebaliknya, wa man kanatil akhiraniyatahu jama'allahu lahu amrahu. Barang siapa yang obsesinya, cita-cita tertingginya hidup di dunia untuk akhirat, mendahulukan akhiratnya, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan menyatukan problematika permasalahannya, alias Allah akan memberikan solusi. Kenapa? Karena ia mendahulukan Allah daripada dunia, mendahulukan akhirat daripada dunianya. Sehingga di balik layar itu Allah yang membantu dia yang sudah mendahulukan akhirat. Dan orang seperti ini yang mendahulukan dunia dan mendahulukan akhirat daripada dunia, ketika dihadapkan itu, akhirnya dia milih akhiratnya, ja'ala ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan menjadikan serba cukup di dalam hatinya. Merasa puas dengan pemberian Allah, qanaah, teriman ing pandumi Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala ia terima, sedikit ia terima, alhamdulillah. Banyak syukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena obsesinya adalah akhirat. Nah, orang yang semacam ini yang mendahulukan akhirat sangat luar biasa. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Dunia, rezeki akan menghampirinya dalam keadaan hina dina. Dunia, rezeki mendatangi kamu ketika kamu mendahulukan akhirat. Ketika dibenturkan dua pilihan, urusan dunia dan urusan akhirat, insya Allah yakin ketika antum memilih akhirat antum, dunia akan ngikut. Bahkan kata Rasulullah, akan hina dina. Terus berkucuran rezeki datang.
Kenapa? Karena kalian mendahulukan Allah, mendahulukan akhirat kalian, mendahulukan agama kalian. Maka saya berpesan kepada anak-anakku yang mau lulus, yang mau kuliah, yang mau bekerja, standarnya dahulukan akhirat. Baik enggak untuk agama saya? Bisa enggak saya sholat dengan istiqomah di perusahaan ini? Bisa enggak saya ini beribadah dengan tekun ketika masuk perusahaan ini? Oh bisa, silakan terima, silakan masuki. Kalau justru menjadikan jauh dari keimanan, jauh dari ibadah, jauh dari agama, tinggalkan. Insya Allah, Allah akan mengganti lebih baik. Maka yang sudah berpikiran ingin kerja, silakan. Tapi pertimbangkan antara dunia dan akhirat yang masing-masing memiliki dampak yang sudah kita jelaskan tadi. Artinya apa? Artinya ketika kita bekerja, tetap kita harus mendahulukan akhirat kita. Ini untuk akhirat saya. Antum kaya raya, alhamdulillah. Dengan kekayaan antum untuk sedekah, untuk membangun masjid, untuk membantu fakir miskin. Contoh, ketika dihadapkan dunia dan akhirat, antum takdirkan jadi orang yang kaya. Punya uang sekian miliar. Harus mengeluarkan zakat mal dengan 2,5%. 1 M berapa zakatnya 2,5 itu? 250 juta? Eman-eman ya saya keluarkan zakat dikasihkan orang fakir miskin. Lebih baik saya pakai modal lagi untuk buka perusahaan. Masalah akhirat ia nggak pedulikan, ia kembali untuk buka dunianya. Apa yang terjadi? Yakin problematika akan terus datang. Dan dia tidak akan merasa puas dengan dunia yang ia dapat. Itu orang yang mendahulukan dunia. Yang mendahulukan akhirat. Oh iya ya, ini haknya orang fakir miskin ini. 250 juta ini. Saya florkan. Saya kasih. Waja'ala ginahu. Dia merasa puas. Wa atatu ad-dunya wa hiya rahima. Dunia rezeki mendatanginya lagi. Walaupun berkurang 250 juta. Insya Allah. Dan kamu harus yakin itu. Jangan takut gak makan. Kata Nabi Ibrahim ya. Pesan pada anaknya. Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah ini? Bukan ma ta'kulu min ba'di. Apa yang kamu makan setelah ini? Bukan. Tapi bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ini oleh-oleh buat antum sebentar lagi pulang mau terawih opo tawaf nikmol yo. Nah, antum pertimbangkan tawaf nikmol, cari baju baru atau terawih ya. Mana dunia? Mall. Mana akhirat? Terawih. Pertimbangkan itu. Bisa ya, memahami ya? Banyak contohnya, antum bisa terapkan di contoh-contoh yang lain. Ini nasihat buat saya pribadi dan adik-adikku semuanya, setelah pada hadirin semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.